Kok ada kesimpulan ya? Baik, selanjutnya itu ada strategi Traveloka. Di sini ada di verifikasi produk layanan. Di situ ada dalam bentuk tiket, hotel, gaya hidup, dan keuangan. Terus ada pemanfaatan big data, AI, dan machine learning. Yang ketiga, pemasaran digital melalui media sosial dan program loyalitas. Yang keempat, kolaborasi dengan maskapai, hotel, pemerintah, dan mitra. Dan yang kelima, keamanan transaksi digital. Terus ada faktor keberhasilan Traveloka. Brand yang kuat dan dikenal luas itu adalah diversifikasi layanan atau super apa sih ini? Oh ya, aplikasi. Itu yang lagi online di mute ya semua. Oke nih, saya jelaskan dulu nih. Boleh. Strategi Traveloka ternyata kita dapatkan bahwa diversifikasi produk dan layanan itu adalah hampir seluruh pelayanan tiketing, ya, lalu okupasi hotel, termasuk gaya hidup tuh, gaya hidup tahu kan? Orang-orang yang duitnya nggak tahu dipakai apa lagi, dia mau tuh keliling dunia, naik kapal passenger, ya, kapal keliling dunia, itu gaya hidup ya. Gue pengen melintas yang branding nomor 1 dia, bawah kolong langit nih, harganya 50 miliar, tasnya aja harga 50 miliar, itu udah seharga biaya hidup saya sepanjang hidup saya itu, kalau 50 miliar ya. Tetapi dia hanya tas gitu. Nah, itu gaya hidup ya. Pemanfaatan big data, teknologi AI gitu ya, big data. Terus machine learning, ini juga keren nih. Tahu machine learning? Mesin pembelajaran. Ya, kan banyak tuh pembelajaran yang kita dapat dari banyak sekali di internet itu. Jadi ini perlu pemanfaatannya. Kembali ke Silakan Pak. Di back dulu. Nah, lalu ada pemasaran digital melalui media sosial. Terus dia ada program loyalitas. Anda menjual produk si A, itu yang di TikTok yang bicara bla itu bukan dia bikin itu, dia juga beli itu, tetapi dia dapat loyalitas ya, dia dapat manajemen pila apalagi duit semua itu. Kolaborasi maskapai hotel, pemerintah mitra jelas, keamanan transaksi digital ini jelas ya, untuk handle keamanan personal customer. Faktor keberhasilan Traveloka itu ternyata dari brand yang kuat dan dikenal luas. Traveloka itu, ya, saya juga pakai nih kalau saya ke kampus ke Manila, saya pakai Traveloka tiap hari lihat. Ya, tiket pas dia murah ada, orang ke Soekarno-Hatta 19.000 langsung beli tiket ini, karena dia jam per jam terus berubah harganya. Lalu diverifikasi layanan atau support aplikasi, pemanfaatan teknologi canggih. Nah ini juga ya, pemanfaatan teknologi canggih, SDM kompetitif, ya. Nah ini penting nih, SDM kompeten. Anak sekalian, hari ini kita belajar bagaimana membuat kerangka berpikir kita menjadi kerangka berpikir produktif yang kompeten. Sesungguhnya di setiap tarikan napas kita tidak ada waktu untuk mau musilin orang, ngobrolin yang enggak produktif. Tetapi bagaimana kita mendesain kerangka pola pikir kita itu produktif. Udah itu ini ya, SDM yang kompeten. Berkompeten ya. Setiap tarikan napas menghasilkan dolar. Ya dong. Karena memang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Uang memang tidak dibawa mati, tapi rasa mau mati kalau nggak ada uang. Iya nggak sih? Pernah ngerasain ya? Pernah. Punya duit, udah mati ya. Itu dunia mau bilang apa? Kebutuhan ya. Nah, terus kali pemautan yang canggih ini juga keren ini.
teknologi canggih dimanfaatkan, tidak dimanfaatkan yang aneh-aneh, menghardik orang, ya itu apa yang kayak gitu. Ya, kita belajar lah menggunakan teknologi canggih dengan bijak. SDN kompeten, visi digital ya, digitalisasinya punya visi dan itu dilakukan dengan benar, jaringan kemitraan yang luas. Hati-hati kita, siapapun kita, kemitraan itu paling penting. Itulah kolaborasi. Berbicara dengan Jepang, Thailand, dan lain-lain. Lanjut nih. Kita sampai jam berapa? 12 sudah habis. Ya, selesai kita ini ya. Nengnya langsung dulu nih, selesaikan nih. Inovasi pemasaran, analisa SWOT, tahu ya SWOT ya? Analisa SWOT tahu ya? Strengths, weakness, opportunity dan threats ya. Tuh, lanjut nih. Nah, sembulan udah tadi. Belum Pak. Oh belum, oke lanjut. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari analisis saya tersebut, yaitu Traveloka adaptif dan inovatif dalam strategi bisnis, pemanfaatan AI, big data, dan diversifikasi produk. Kedua, pemasaran digital menjaga loyalitas konsumen. Ketiga, faktor merek, kemitraan, dan keamanan digital sebagai kunci keberhasilan. Terus ada bagian saran, yaitu perkuat inovasi teknologi AI dan pembayaran digital, perluas kolaborasi dengan UMKM, pariwisata lokal. Kemudian pemerintah perlu mendukung regulasi dan infrastruktur digital. Yang ketiga, akademisi dapat meneliti aspek baru konsumen digital. Oke, berhenti dulu. Ini keren nih. Akademisi dapat meneliti aspek baru konsumen digital. Tugasnya kalian ini, akademisi. Dan kita orangnya kaum terpelajar harus mengambil alih dan diberikan ini ternyata oleh Traveloka ini real kan? Iya. Real kan? Iya. Terus pemerintah ini perlu memperbaiki infrastruktur jalur digitalnya itu mesti betul-betul dipersiapkan. Apa itu? Wifi-nya jangan lemot, gitu ya. Di Jepang itu kita baru turun pesawat, kita perlu terus Wifi itu dan seluruh hamparan Jepang tidak perlu bayar Wifi di mana-mana disiapkan. Infrastruktur Wifi itu gratis di mana-mana. Ya, Indonesia doang banyak mahal. Lalu perluas kolaborasi. Tadi berkali-kali saya menyampaikan ya, kolaboratif, silaturahim. Ini perluas kolaborasi dengan UMKM, usaha menengah kecil atau usaha menengah kecil, menengah usaha mandiri kecil menengah gitu ya, usaha menengah kecil dan menengah lagi nano gitu ya. Terus AI teknologinya dipakai, itu bagus di atas nih. Ya, loyalitas konsumen, pemasaran, menjaga ya bagaimana pemasaran. Itu anak sekalian sudah next. Siapa? Habis. Sekian, oke. Kita tepuk tangan. Siapa namanya tadi di halaman pertama ini? Dulu SMA-nya di mana? Saya SMK 6 Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Oh, tuh banget. Nah, tuh. Titisan Ilahi nama kamu. Titisan Ilahi. Pekanbaru Riau. Oh, Riau. Kalian orang oke. Malas gimana sih? Yang Riau aja ada di sini. Lihat coba. Oke. Kip. Enggak. Mandiri. Iya. Oh, keren. Kip juga keren ya. Ada yang kip di sini. Kip, bagus ya, suka ya. Apapun itu, mau kip, mau mandiri, mau Yalah, malu kali aku. itu hebat lah. Thank you sekali ya, Titisan Ilahi. Iya. Luar biasa, namanya juga luar biasa. Mudah-mudahan kamu menjadi cum laude ya. Meskipun cum laude tidak menjamin kesuksesan sekolah.
orang. Ya. Kampus menjamin kesuksesan kembali kepada personality masing-masing. Kembali pada Anda. Bagaimana kita berakses sudah dituangkan oleh presentasi luar biasa ini presentasi ini, kolaboratif, ya. Bagaimana bijak menggunakan teknologi digital, bagaimana memperluas jaringan UMKM-nya, ya, loyalitas tuh moralitas itu. Anda loyal kepada platform-platform begini, tidak membenturkan. Jadi hari ini sungguhnya di bawah kolong langit ini, kalau orang hanya maunya bikin gaduh saja, itu udah nggak ada tempat sesungguhnya. Karena ya kesempatan untuk mencari yang benar, yang bagus, produktif, bisa jadi duit, itu berseliweran di mana-mana sebenarnya. Ya, sehingga tidak ada waktu untuk kita berpikir mau jelekin si A, si B, tidak ada manfaat itu kayak begitu. Dan bagaimana produktif thinking ini kita lupa. Sama dengan gaji. Hari ini itu gaji based on salary, based on apa? Kinerja. Kalau kita di HR, gaji itu based on kinerja orang. Kalau kerjanya rajin, gajinya bukan naik. Kerjanya malas, gajinya akan turun. Itu yang terjadi di hamparan bumi ini dimanapun. Karena sekalian, dunia hari ini merupakan bagian di dalamnya. Sehingga kita mengambil bagian di dalam itu, kita berinovasi. Tadi di makalahnya juga ada, ya, bagaimana berinovasi, bagaimana berkolaborasi, bagaimana melakukan tindakan-tindakan persuasif yang betul-betul menghasilkan produk bermanfaat bagi pasar. Lagi-lagi pasar, ya, lagi-lagi pasar. Produk unggul apapun kalau nggak diterima pasar itu wassalam. Ya, nggak laku. Tapi semahal apapun ketika diterima pasar, maka insya Allah akan berkembang. Saya rasa itu pertemuan kita hari ini, anak sekalian. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ayo, ada. Tanya-tanya. Ya, saya selalu mendoakan kalian semua sehat. Amin. Semua sehat. Terhindar dari bahaya apapun. Hari ini musim dan musim panas, hati-hati dengan kesehatan, ya. Ada sedikit olahraga dan sekalian, jangan malas bergerak, ya. Apa sih istilahnya sekarang itu, mager itu, ya. Jangan, tapi terus Anda produktif. Anda usianya bergerak rata-rata 12, ya. 20 ada 20 Pak. Ada. 18, 19, 20 paling enggak. Ini mobil khusus. Ini luar biasa. Saya salut kalau usia yang saya juga ngambil S1 dulu, usia saya 25 tahun baru mulai ngambil S1 di Universitas 17 Agustus Sultan Jakarta. Tetapi saya selesainya di SD Gotong Royong Ciputat Jakarta. Jadi saya juga S1 itu tidak kampus, tetapi saya tekad harus selesai S1. Belum saya dapat ijazah S1, saya langsung lanjut S2. Jadi antara S1 saya dan S2 hanya jarak setahun setengah, karena dulu S2 juga hanya 4 semester, terus sekarang udah 6 semester. Ya. S3 saya ngambil sekarang 3 kampus, UPI, Iliti Muhammad University, dan Muhammadiyah Jogja. Kampus saya S3 itu banyak. Ya. Semuanya tujuannya, ya barangkali nggak bisa lulus di kampus itu, tak paling tidak saya tahu. Saya dosen, saya mau tahu bagaimana sistem guru mereka, bagaimana sistem pembelajarannya, dan saya sangat berkesan di Manila, ya, sistem pembelajaran bersama tuh selalu presentasi, setiap kali presentasi, dan itu karena melatih di situ tadi terjawab tuh kerendahan kita level di dunia kan termasuk public speaking. Dengan presentasi ini, suka tidak suka, Anda public speakingnya bisa, ya, nervousnya itu dijauhkan. Dan kita banyak sekali pemalu, gitu. Malu, ya apa buat malu? Tidak usah malu-malu. Apalagi orang ini tempat kita bersinergi semua, ya. Dan tidak ada yang salah bagi saya. Bagi saya tidak ada yang salah.
Yang salah yang tidak punya produk, ya, tidak punya tugas, tidak punya itu yang salah. Sepanjang itu ada dalam bentuk PPT, silahkan presentasikan di situ. Bahkan kita sharing, diskusi, bantah-bantahan boleh juga. Ya, contoh tadi menurut Traveloka dia ada loyal terhadap customer. Tapi ada juga sisi tidak baiknya itu, dia sah-sah saja. Terlalu loyal customer memberikan diskon yang banyak, mengganggu pasaran, ya, memframing yang lain menjadi mahal, dia nggak laku, Traveloka yang laku. Itu tidak bagus juga, ya kan? Jadi segala sesuatunya sekalian, sebagai seorang mahasiswa harus memandang dari banyak aspek. Jangan pernah Anda berkomentar kalau Anda hanya memandang baru satu aspek, diketahui orang. Ya, mandang dari atas bawah tengah. Loyalitas kepada konsumen, bahasanya keren banget, ya, tujuannya. Tetapi bagi rival itu sesuatu neraka, ya kan? Traveloka memberikan harga tiket Jakarta Medan cuma 2 juta, sementara platform yang lain 3 juta. 1 juta itu loyalnya luar biasa. 1 juta itu ada baik dari sisi itu, ya. Makanya kan tidak ada yang salah sebenarnya, sekalian. Yang salah yang tidak mau bikin marka. Jadi ke depan begitu. Siapa? Ayo presentasi, harusnya satu kelas angkat tangan. Tentang siapa yang presentasikan itu urusan belakang, tapi semua harusnya angkat tangan. Iya dong. Ya, orang begitu malah 5 menit 10 menit bisa, ya kan? Bisa ya. Lu ambil bahan dari mana-mana saja. Saya rasa itu jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sudah selesai sampai PTS tugas makalah ini. Saya iri kalau nggak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi ini sudah selesai ya. Ada kan? Ya. Pertanyaan. Tis, sudah selesai Kak Tis? Ini udah selesai ini. Udah selesai. Ini udah selesai ini serius. Kak Titis ini udah selesai serius. Aku masih.